Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 di kelas Gizi 5A akan presentasikan hasil laporan praktikum kami di SKP Praktikum. Nah, di mana itu judulnya adalah penerapan metode Comstock dalam analisis kondisi pangan serta validitasnya dibandingkan metode WFR sebagai gold standar. Di mana anggota kelompok kami yaitu Tiara, saya sendiri dengan NIM akhir 060, Aida dengan NIM akhir 082, dan juga Nabila dengan NIM akhir 083. Boleh di next? Nah, untuk latar belakang, kita mengangkat terkait permasalahan gizi di Indonesia yang tidak lepas dari ketidakseimbangan asupan makan, sehingga diperlukan data konsumsi pangan yang akurat, di mana itu harus menilai konsumsi pangan dengan berbagai metode. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan menilai dua metode, yaitu metode Comstock yang menawarkan cara penilaian yang cepat dan praktis dengan metode WFR yang menjadi gold standar dalam penilaian konsumsi pangan. Nah, laporan ini itu akan disusun untuk memberikan pengalaman langsung dalam penerapan kedua metode dalam rangkaian praktikum SKP. Next. Adapun tujuannya yang pertama menjelaskan penerapan metode Comstock, menganalisis perbandingan metode Comstock, mengevaluasi hasil penilaian metode Comstock dengan WFR sebagai gold standar, menilai validitas metode Comstock dengan WFR, mengidentifikasi pengaruh keahlian enumerator, dan juga menguraikan kelebihan dan kekurangan dari metode Comstock. Next. Selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin 17 November 2025 di ruang laboratorium organoleptik FKM UNER. Di mana pada praktikum ini kita disuruh membawa makanan padat, makanan lunak, dan juga makanan cair dengan menu yang tersedia sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah alur dan juga tahapan praktikum itu terdiri dari 4 sesi. Yang pertama sesi, sesi 1, sesi 2, dan juga sesi 3. Di mana pada sesi ini kita harus membawa bahan makanan yang telah disuruh di malam hari sebelumnya. Lalu untuk sesi 1 itu penimbangan awal makanan itu untuk mengetahui berat akurat dari makanan-makanan yang kita bawa. Lalu kita akan makan makanan yang telah kita bawa sebelumnya dan masuk ke sesi 2 yaitu menilai sisa makanan dengan visual Comstock. Nah, ini kita akan menilai makanan menggunakan tiga skala, yaitu skala 4, 6, dan juga skala 7. Lalu di sesi 3 itu kita akan menimbang kembali sisa makanan yang telah kita konsumsi sebelumnya. Boleh di next. Berikut merupakan biodata pasien yang kami gunakan pada uji ini, yaitu eh, atas nama anak L dengan jenis kelamin perempuan dengan usia 19 tahun dan berat Boleh badan di 50 next. kilogram dengan tinggi 160 cm. Menurut tuntunan praktis menghitung kebutuhan gizi, sebelum menganalisis kebutuhan gizi dalam sehari itu perlu diketahui kebutuhan energi yang dibutuhkan seseorang pada hari itu. Jadi perlu dilakukannya pengukuran IMT, BMR, SDA, dan juga energi aktivitas fisik. Menurut data pasien, IMT pasien itu 19,5 yang tergolong normal, lalu BMR sebesar 1.358,9 kilokalori per hari, SDA sebesar 135,9 kilokalori per hari, dan juga energi aktivitas fisik yang sebesar 2.316,9 kilokalori per hari. Bisa di next. Berikut merupakan perbandingan hasil metode visual Comstock dengan angka kecukupan gizi pada makanan padat antara penguji 1, 2, dan 3. Bisa dilihat pada tabel terdapat 3 warna, yaitu dengan warna biru untuk merepresentasikan underestimation, oranye overestimation, dan juga warna hijau untuk estimasi yang tepat. Dapat dilihat pada ketiga penguji masih terdapatnya underestimation dan juga overestimation. Lalu pada penguji 3 dapat dilihat adanya ketepatan estimasi pada zat gizi energi dengan skala 4. Bisa di next. Berikutnya merupakan perbandingan hasil metode visual Comstock pada makanan lunak. Eh, pada ketiga penguji masih ditemukan underestimation dan juga overestimation, namun terdapat peningkatan dalam ketepatan estimasi pada penguji 1 dan penguji 3. Bisa di next. Dan yang terakhir merupakan perbandingan hasil metode visual Comstock pada makanan cair. Pada ketiga penguji masih ditemukan underestimation dan juga overestimation, namun terdapat peningkatan dalam estimasi, yaitu pada ketiga penguji estimasinya terdapat ketepatan pada pada zat gizi karbohidrat pada skala 4, 6, dan juga 7. Bisa di next.
Oke, yang selanjutnya ada perbandingan visual Comstock dengan metode food weighting. Jadi ya dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa makanan padat seperti bandeng, presto, ayam goreng, dan juga tempe itu sering dinilai overestimate karena secara visual itu tampak lebih besar. Sebaliknya makanan yang lunak seperti bubur, sayur sop, dan tumisan itu cenderung di underestimate karena terlihat itu lebih sedikit ketika berada di atas piring. Nah, secara umum sendiri, visual Comstock itu memang masih punya kecenderungan overestimate, terutama pada skala 4 dan juga 7. Dari sisi pengukur sendiri, pengukur 2 itu menghasilkan akurasi yang paling dekat dengan penimbangan, yaitu sekitar 106%. Sementara pengukur 1 dan 3 itu cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi. Kalau dilihat dari skalanya sendiri, skala 4 dan juga 7 itu paling sering menyebabkan overestimate, sedangkan skala 6 itu terlihat paling stabil dalam memberikan perkiraan. Untuk yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode visual Comstock, di mana kelebihan sendiri yaitu lebih efisien karena hanya memakai skala 6 poin tanpa penimbangan, dan juga memiliki validitas yang baik dengan hasil estimasi yang hampir setara dengan penimbangan langsung dan juga korelasinya tinggi. Untuk ukurannya sendiri yaitu visual Comstock itu dapat menghasilkan perbedaan signifikan dari penimbangan yang aktual sehingga belum dapat menggantikan gold standar. Lalu metode visual ini juga 6 poin itu masih menunjukkan selisih besar pada jenis makanan atau individu tertentu sehingga kurang sensitif mendeteksi variasi kecil asupannya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari metode weight food record, di mana kelebihan sendiri yaitu sangat akurat karena semua makanan dan minuman itu ditimbang secara langsung sehingga estimasi makro dan mikronya itu lebih presisi. Dan WFR ini dianggap gold standard karena menghasilkan data kuantitatif yang dapat dibandingkan dengan biomarker biologis. Lalu kekurangannya sendiri yaitu WFR ini memiliki beban responden yang tinggi karena semua makanan itu harus ditimbang dan dicatat dengan rinci. Dan WFR ini tetap beresiko misreporting, terutama untuk underreporting pada jenis makanan tertentu, sehingga dapat menimbulkan bias meskipun sudah ditimbang. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, ini tuh menunjukkan bahwa visual Comstock itu belum seakurat metode WFR. Makanan padat cenderung di overestimate, sedangkan makanan lunak itu sering di underestimate karena komponen lemak itu sulit dinilai secara visual. Nah, akurasi antar pengukur juga tidak konsisten, di mana hanya pengukur dua yang mendekati nilai standar. Dari sisi skalanya sendiri, skala 4 dan 7 itu menunjukkan bias overestimate lebih besar dibandingkan dengan skala 6 yang lebih stabil. Jadi secara keseluruhan, visual Comstock itu dapat digunakan sebagai metode yang cepat, tetapi masih kurang presisi dan konsisten dibandingkan WFR sebagai metode acuan. Saring sendiri yaitu perlu penyamaan persepsi antar pengukur agar hasilnya itu lebih konsisten, terutama untuk makanan padat yang sering di overestimate. Nah, standarisasi sudut pandang dan juga jarak pengamatannya itu penting untuk mengurangi bias, khususnya pada makan lunak yang cenderung di underestimate. Penggunaan piring atau wadah yang seragam juga membantu menilai volume sisa makanan secara lebih objektif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.